Jadi di video kali ini gua kebetulan hari ini gua naik Gojek dulu untuk ke studio atau workshop lah. Nah, di sini gua nanti bakal nge-review salah satu barang yang bakal gue pakai di project gua selanjutnya di bisnis gue percetakan. Dan ini alat memang bakal penting banget sih untuk project gue selanjutnya. Nanti tonton terus ya video gue tentang proyekan baru ini di video selanjutnya juga nanti bakal gue posting. Dan ini alat akan gue review dan unboxing di video ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini alat yang gue beli di online ya. Udah pasti kebanyakan alat-alat yang gue beli ini secara online sih. Karena di kota gue di Bandar Lampung ini untuk nyari alat-alat ini masih belum lengkap banget sih. Cuman karena di online emang lumayan banyak pilihan ya, jadi kita enak lah. Nah di sini mereknya Camel ya. Nah ini untuk ukurannya 9,5 in. Dan di sini udah dilengkapi dengan paku ripetnya berbagai ukuran. Oh iya, sebelumnya gue mau ngasih tahu ini adalah tang ripet namanya. Ini alat yang baru juga sih buat gue. Dan di sini udah dilengkapi juga dengan untuk pembuka baut apa mur ya? Baut sih mungkin ya, apa mur lah. Nah ini bentukannya seperti ini dan dilengkapi dengan handle karet ya. Nah di situ ada 4 mata untuk paku ripetnya. Nah di situ bisa kalian buka. Misalkan kalian mau ganti ukuran paku ripetnya. Nah di sini untuk medianya gue ada kayu MDF atau papan MDF ya. Nah di sini pertama kita bolongin dulu tuh. Nah lalu kita, oh ternyata gue salah. Ini karena gue juga masih baru pertama dan baru lihat-lihat video-video di YouTube lainnya sih. Nah ternyata posisinya seperti ini nih. Nah seperti itu. Yang panjang itu masukin ke dalam selongsong di tangnya ya. Nah seperti ini. Kita tarik dulu. Nah seperti itulah. Nah memang di bagian yang mau kita masukin itu harus dibolongin dulu sebelumnya. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita langsung ditembakin gitu. Kita bolongin, barulah kita sesuaikan di tempatnya. Dan ini gue mau coba karena tadi bautnya terlalu besar ya, jadi gue mau coba yang di ukuran paling kecil. Karena untuk bor sendiri gue nggak lengkap tadi sih bawanya, jadi untuk ngebor di kayu MDF ini gue pakai lubang yang terlalu kecil. Jadi di sini juga gue mau nyesuain untuk paku ripetnya yang di ukuran paling kecil yaitu 2,4 ya, 2,4 mm kalau nggak salah. Itu kita pasang, kita bisa plug and play ya untuk cabut atau pasang si apa namanya murnya ya, untuk ukuran yang disesuaikan dengan paku yang mau dipasang. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini kita tarik dulu sih sebenarnya tuasnya, nanti dia ngunci baru kita pencet yang kuat. Sebenarnya cuma 2 kali pencet aja udah putus sih biasanya dia. Nah seperti itu prosesnya ya. Dan dia akan nancep di atau tertanam di lubang yang udah kita taruh di pakunya ya. Bentukannya seperti itulah kurang lebih. Ini lumayan kuat sih menurut gua. Nah di sini ada yang udah gue jebolin sampai habis dan ada yang setengah nih. Gue mau coba dulu karena kan mau dipakai di proyekan gue selanjutnya di pajangan hias pakai kayu MDF sih. Nah ini gantungannya seperti ini nih. Nah, maksud gue tuh untuk gantungan sih sebenarnya. Cuman kalau pun nanti kepake buat yang lain juga kan bisa juga ya, untuk tang rivet ini bisa berbagai kebutuhan lah sebenarnya. Nah di sini tuh gue pengen ngegunain tang rivet ini di. Nah ini ternyata nggak bisa dia kalau nggak full. Dalamnya harus sesuai dengan ukuran dari pengunci atau apa ya, atau bagian tang rivet yang bukan yang panjangnya ya, untuk penguncinya gitu. Nah ini gue pengen coba di media ini gantungan gini. Nah ini ukurannya udah sesuai ya, 2,4 mm ternyata bisa tuh untuk di sini.
Nah prosesnya itu kita harus tarik dulu yang panjang supaya dia masuk banget di selongsongnya, baru kita tekan yang kuat sampai terputus. Dan di sini, nah ini ya, cuman kayaknya ini kurang kuat sih menurut gua. Apa emang gue yang salah pas pencetnya tadi atau pas masukinnya? Ini menurut gua kurang kuat sih. Nah seperti yang kalian tahu nih, pasti ada limbah-limbah bekasnya nih, seperti itu tuh, limbah bekas paku ripetnya. Nah ini masih agak oblak sih, gak terlalu kuat. Nah kan copot tuh. Nah ini kayaknya gue harus coba sekali lagi, karena emang fungsinya nanti pengen gue pakai di media ini kayak gini sih. Nah kalau yang satunya ini tanpa apa gantungan tadi, dia kuat aja sih. Nah gue coba sekali lagi ya. Nah bisa, opsinya bisa begini, dan juga bisa langsung kalian masukin yang di selongsongnya langsung. Itu bebas sih sebenarnya, tergantung posisi yang pas aja, yang enak di kalian. Nah kita tarik dulu untuk tangnya, ngelebar dulu baru ditekan ke dalam. Nah seperti itu ya, ngelebar gini baru kita tekan yang kuat sampai yang panjang itu putus ya, atau patah gitu. Nah ini udah ngunci nih. Nah yang ini kayaknya lebih kuat dari yang sebelumnya sih, karena masih pengguna baru ya, jadi maklum aja. Dan kalian juga kalau memang pemula kayak gua ya, dicoba-coba terus lah, pakai bahan-bahan yang ada dulu, jadi sambil ngelatih lah. Nah kurang lebih seperti ini hasilnya, udah lumayan kuat yang ini. Nah itu dia. Dan ini untuk tang ripet ini harganya cukup variatif ya, variatif dan relatif lah, tergantung kebutuhan. Dan menurut gue ini udah cukup sih. Ini gue belinya dengan harga sekitar 30 ribuan gitu, 35 kalau gak salah. Dan harganya di online tuh mulai dari 25 sampai 70, bahkan ada yang 150. Mungkin tergantung merek dan juga kualitas ya. Tapi menurut gue ini aja udah cocok sih tuh. Dan di situ ada penguncinya, misalkan nggak kita pakai tuh. Dan juga dia udah lengkapi dengan pembuka bautnya ya. Jadi udah cukup worth it lah menurut gue untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja, untuk kebutuhan DIY aja sih. Nah ternyata di sini juga udah dilengkapi dengan petunjuk penggunaan di belakangnya. Tadi nggak sempat gue kasih tahu ya. Namanya hand riveter, atau untuk tang ripet tangan ya. Karena mungkin ada juga untuk nancepin paku ripet ini pakai media lain seperti buah gitulah. Dan di sini untuk tang handnya ada juga ya, yang untuk lebih mudah lah, ringkes lah. Nah itu petunjuknya bisa kalian baca di situ. Dan yang mau beli juga bisa kalian klik link di kolom deskripsi gue ya, di situ udah gue cantumin. Dan untuk harga sekitar 35.000 ini tang udah lumayan ngebantu sih kayaknya. Karena nanti bakal gue pakai di next project selanjutnya, di video selanjutnya kalian tunggu aja. Karena ada barang yang mau gue review lagi, dan ada proyekan yang mau gue spill ke kalian, proyekan yang lumayan ngasih cuan lah buat kita, yang misalkan bergerak kalian di bidang percetakan kayak gue juga. Nah ini dia. Untuk bahannya dari tang riveter merek Camel ini lumayan kokoh ya, kuat ya, dan bentuknya lumayan cakep lah, karena udah dilengkapi dengan pegangan genggaman yang karet ya. Oke, cukup sekian video dari gua akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.